Guys, kalau lo lagi nyari ide peluang bisnis yang paling menguntungkan di tahun 2020, maka video ini tuh pas banget buat lo karena gua punya 11 peluang bisnis yang kebetulan pemainnya itu masih sedikit banget untuk tahun 2020. Dan pastiin lo nonton video ini sampai habis karena di akhir video gua punya ebook gratis buat lo. Bagaimana sih cara membangun sales funnel di Instagram lo? Yo guys, selamat datang di channel gue. Nama gue Rian. Di channel ini gue banyak banget ngebahas tips tentang bisnis, sosial media, dan personal brand untuk entrepreneur milenial. So, pastiin follow Instagram gue dan gabung juga ke Facebook grup gue kalau lo ingin belajar bisnis yang kontennya gue nggak bakal share di YouTube gue. Linknya ada di bawah ya. Seperti yang lo udah ketahui bahwa semakin hari itu semua orang mulai nyaman untuk bertransaksi lewat online. Mulai dari ngebeli produk ataupun jasa, bahkan sampai informasi. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Jadi kalau lo masih sibuk mencari ide bisnis offline, maka lo itu lagi melewatkan peluang bisnis yang super besar banget. Khususnya kalau lo adalah sebagai the first mover alias sebagai pioneer di industri yang lo akan jalankan. Karena kalau lo menggunakan internet untuk membangun bisnis online lo nggak hanya menjadi pioneer di dunia online, tapi lu juga sedang membangun sebuah momentum yang suatu saat nanti lu bisa petik. Maka buat lu yang belum punya bisnis online atau belum memulai bisnis online, di tahun 2020 lu harus punya strategi yang benar-benar jitu kalau lu ingin survive di bisnis online melawan kompetitor lo. Nah, buat lu yang belum tahu gimana sih strategi untuk membangun bisnis secara online, rumusnya tuh sederhana banget guys. Karena yang pertama, tugas lu adalah mencari traffic. Kemudian yang kedua adalah lu memberikan value. Yang ketiga, lu harus membangun audience lo. Kemudian yang keempat, lu juga harus membangun relationship dengan mereka. Dan yang kelima, lu juga harus menemukan masalah dan solusi apa yang tepat atas masalah tersebut. Maka jika lo melakukan 5 hal ini, artinya lo sedang membangun yang namanya mesin duit. Jadi kalau lo masih berpikir bahwa membangun bisnis online itu hanya memiliki akun di sosial media, kemudian lo posting sembarangan konten dan berharap bisnis lo itu bisa laris manis, maka jangan heran guys kalau bisnis lo bakal stuck dan nggak kemana-mana. So ingat ya, 5 strategi yang barusan gue bilang. Nah, sebelum video ini gue lanjutin, buat lo yang pengen tahu bagaimana sih cara mencari duit di internet dengan cepat, pastiin abis nonton video ini, nonton juga video gue yang ini ya. So langsung aja kita bahas yuk. Asal lo tahu yang namanya bisnis online itu terbagi menjadi 2 guys. Yang pertama adalah bisnis yang memiliki omset yang besar tapi profitnya kecil. Kemudian yang kedua adalah bisnis yang omsetnya kecil tapi profitnya besar. Dan pada dasarnya bisnis yang nomor 1 adalah bisnis-bisnis yang biasanya itu menjual produk-produk atau barang-barang komoditas. Nah, nggak enaknya kalau lo menjual barang komoditas, lo itu harus memiliki modal yang lumayan besar. Kemudian lo juga harus mikirin bagaimana cara lo menginventori barang-barang tersebut. Tapi kalau tipe bisnis yang nomor 2, ini adalah tipe-tipe bisnis yang cenderung menjual jasa. Baik itu jasa yang menggunakan tenaga lo maupun jasa yang menggunakan ilmu, skill lo maupun pengalaman lo. Dan kedua tipe bisnis ini masing-masing juga memiliki resiko yang berbeda-beda guys. Jadi pesan dari gua, sebelum lo memilih di antara kedua tipe bisnis ini, jangan lupa untuk mempertimbangkan resikonya juga ya. Supaya apa? Supaya lo ketika udah jalan, nanti di tengah jalan lo tuh nggak ngos-ngosan. Oh ya guys, waktu itu gue udah pernah bikin juga video tentang bagaimana sih cara mencari uang lewat Instagram DM. Jadi buat lo yang belum nonton, nanti abis dari video ini lo bisa nonton videonya di sini ya. Sekarang gue pengen ngebahas tipe bisnis yang nomor 1. Di tipe bisnis nomor 1, gue punya 3 ide atau 3 peluang bisnis yang sekiranya lo bisa pilih. Yang pertama, ini udah obvious banget, yaitu lo bisa menjalankan bisnis sebagai dropshipper atau reseller. Ide nomor 2, yaitu lo juga bisa menjual produk-produk yang dibuat di rumah. Ide bisnis nomor 3, yaitu lo kalau misalnya punya modal, lo juga bisa membangun sebuah brand yang mana nantinya lo akan menjadi seorang supplier atau distributor. Nah, kalau tipe bisnis nomor 2, gue punya 8 ide atau 8 peluang bisnis yang sekiranya lo bisa pilih di tahun 2020. Ide bisnis yang pertama adalah
berupa training. Nah, ide bisnis training ini lo bisa membuat dalam bentuk coaching atau dalam bentuk consulting. Baik ini berupa private coaching one on one atau group coaching. Ide bisnis nomor 2 yang kompetitor masih sedikit di 2020 adalah lo bisa menjual yang namanya digital product. Dan produk ini bentuknya itu macam-macam guys. Ada yang formatnya MP3 atau PDF atau yang formatnya video. Kalau yang MP3 lo bisa menjual lagu atau rekaman suara. Kalau yang PDF lo bisa menjual ebook atau dokumen. Dan kalau yang bentuknya video lo bisa menjual yang namanya online course. Selain itu lo juga bisa menjual sebuah plugin atau themes untuk website. Atau kalau misalnya lu adalah seorang fotografer, lu juga bisa menjual stok foto atau stok video. Selanjutnya, ide bisnis nomor 3 yaitu lu bisa membangun yang namanya marketing agency. Nah, buat lu yang nggak tahu marketing agency itu kerjanya ngapain, marketing agency itu macam-macam guys. Ada yang bisa mengelola sosial media, ada juga yang bisa membantu mengelola sebuah brand ataupun personal brand. Peluang bisnis nomor 4 yaitu membership site. Dan ini bentuknya bisa berupa forum atau komunitas yang dimana orang-orang yang bergabung di dalam grup atau forum atau komunitas ini mereka harus membayar secara bulanan. Ide bisnis nomor 5 ini juga masih favorit banget di 2020 yaitu lu bisa menjadi seorang freelancer guys. Dan sebagai seorang freelancer itu peluangnya tuh luas banget. Misalnya lu yang jago translate bahasa atau lu juga bisa menjadi seorang copywriter atau lu juga bisa menjual jasa untuk mengkoreksi artikel atau tulisan-tulisan milik orang lain. Kemudian kalau lu misalnya jago ngedesain, lu bisa ngejual hasil karya desain lu. Atau kalau misalnya lu bisa ngedesain website, lu juga bisa menjual jasa pembuatan website atau menjual website template yang udah jadi. Selain itu, kalau lu jago memanage sosial media, ini juga peluangnya masih terbuka luas dan lu bisa menjadi freelancer yang mengelola sosial media orang lain. Atau kalau seandainya lu udah terbiasa kerja di kantoran dan lu udah menjadi seorang sekretaris atau asisten, maka lu juga bisa menjadi seorang freelancer di bidang virtual assistant. Peluang bisnis nomor 6 yaitu kalau lu jago banget yang namanya bikin software atau bikin apps, maka lu bisa membuat ini menjadi peluang bisnis lu guys, alias app atau software developer. Dan ini tuh juga masih terbuka luas karena di luar sana ada banyak banget software atau app yang berhubungan sama games atau bisnis atau marketing tools. Peluang bisnis nomor 7, lu juga bisa menjadi seperti gua guys, yaitu seorang influencer marketing. Influencer marketing juga luas banget nih. Lu bisa menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang selebgram, menjadi seorang podcaster, ataupun menjadi seorang blogger. Dan peluang bisnis terakhir yang nomor 8 adalah lu juga bisa menjual yang namanya produk afiliasi. Dan ini juga banyak bentuknya, ada yang wujudnya berbentuk produk fisik maupun produk digital. Tugas elu itu cuma memasarkan doang karena produknya ini bukan punya elu tapi punya orang dan elu akan dibayar berdasarkan komisi. Dan lu tahu nggak kenapa tipe bisnis nomor 2 ini jauh lebih menggiurkan dibanding tipe bisnis nomor 1 yang tadi? Karena orang zaman sekarang itu udah mulai sadar guys bahwa di luar sana itu ada berbagai macam masalah yang perlu diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini mereka itu nggak perlu harus sekolah dulu, apalagi harus ke universitas untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Karena ada begitu banyak para expert di luar sana yang bisa membantu mereka-mereka yang menjadi konsumen ini menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Dan seperti yang lo tahu bahwa hampir semua orang itu ketika punya masalah mereka maunya diselesaikan secara instan. Mereka nggak mau tuh yang namanya nunggu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Dan di satu sisi yang namanya popularitas universitas itu makin tahun makin menurun guys. Karena ada banyak banget orang yang udah lulus dari universitas pun masih banyak yang statusnya nganggur. Dan buat lu yang belum aware di dunia digital bahwa semakin banyak entrepreneur lahir di era digital ini dibanding di era waktu zaman offline. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka-mereka ini udah sadar guys bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur pun lu nggak mesti harus pergi ke universitas, karena untuk menjadi entrepreneur lu nggak butuh ijazah kok. Yang lu butuhin hanya keahlian tertentu yang dimana lu bisa mempelajari ini via online ataupun lu bisa mencari seorang coach atau mentor yang akan membimbing lu untuk menjadi seorang expert. Bahkan lu tahu nggak guys, berdasarkan hasil riset bahwa di tahun 2019 ini yang namanya industri e-learning itu sudah mencapai 190
miliar dolar. Dan yang lebih gokilnya lagi, prediksi mereka di tahun 2025 nanti industri e-learning ini bisa mencapai 300 miliar dolar. Jadi peluang ini itu udah terbuka lebar banget. Sekarang tinggal kembali lagi ke lo nih. Apakah lo ingin masuk ke industri ini atau lo masih bersikeras memiliki mindset tradisional menjadi entrepreneur offline? Kalau lo yang masih blank ya, masih nggak tahu gimana sih caranya dan gua tuh harus mulai dari mana, khususnya kalau lo ingin belajar untuk membangun sales funnel lewat Instagram, maka gua punya berita bagus buat lo, karena gua udah bikinin e-booknya secara gratis, jadi lo bisa download aja dan linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi ya. Tapi kalau lo udah menjadi seorang entrepreneur dan lo udah punya bisnis yang sudah running, kemudian lo butuh bantuan gue untuk setup sales funnel bisnis lo, maka gue juga punya berita bagus nomor 2, yaitu program coaching gue itu slotnya udah gue buka lagi. Dan kalau lo pengen lihat detailnya seperti apa, nanti gue taruh linknya di kolom deskripsi, atau lo bisa mampir juga ke website gue langsung. Nah, kalau lo statusnya saat ini masih menjadi karyawan, gue juga udah punya video khusus buat lo guys, karena di video itu gue ngebahas tentang peluang-peluang bisnis sampingan apa sih yang cocok untuk seorang karyawan kayak lo. So pastiin nyalain notifikasi channel ini, karena di video berikutnya gue akan membahas bagaimana sih caranya mendapatkan uang di Instagram tanpa modal. Oke guys, di antara 11 ide atau peluang bisnis yang udah gue share di video ini, kira-kira ide bisnis mana nih yang lo paling tertarik dan sekiranya mau lo jalankan di tahun 2020? Langsung komen aja guys di bawah, karena gue pengen ngebacain komen-komen dari lo semua. Dan buat lo yang pengen gabung ke Facebook group gue, linknya nanti gue taruh juga ya di kolom deskripsi. Buat lo yang masih baru di channel gue, kalau lo suka dengan konten-konten sosial media, personal brand, dan bisnis online, maka lo pasti suka nih video-video gue yang ini. Kemudian kalau lo suka sama video gue, tolong bantu guys like-nya, kemudian share juga video ini ke teman-teman lo. Dan mumpung lo masih di sini, sekalian ya subscribe juga ke channel gue. Seperti biasa guys, gue bakal ketemu lo lagi di video gue berikutnya. Ciao.